Selamat datang di GGPEX, tempat di mana fakta jadi seru dan misteri jadi asik. Kalau dengar kata Disney, yang langsung muncul di kepala kita mungkin tokoh-tokoh kayak Mickey Mouse, Cinderella, atau film masa kecil yang bikin nostalgia. Tapi, pernah nggak lo kepikiran, apa sih yang bikin Disney bisa sebesar sekarang? Apakah semuanya cuma tentang kartun lucu dan lagu-lagu catchy? Atau ada sesuatu yang lebih dalam, bahkan lebih gelap, di balik kastil megah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, disclaimer dulu ya. Ini bukan video yang mau menjatuhkan siapapun. Kita bahas berdasarkan data, fakta sejarah, dan teori-teori yang berkembang di luar sana. Jadi, anggap aja ini sebagai perjalanan menyusuri sejarah dan sisi tersembunyi dari salah satu kerajaan hiburan terbesar di dunia. Walt Disney memulai segalanya dari mimpi sederhana, membuat animasi yang bisa nyentuh hati banyak orang. Tahun 1923, dia dan saudaranya, Roy, mendirikan Disney Brothers Studio. Tapi, kesuksesan gak langsung datang. Justru karakter pertama mereka, Oswald the Lucky Rabbit, malah diambil alih sama distributor. Disitulah, dari rasa kecewa itu, lahirlah Mickey Mouse. Mickey debut di tahun 1928 lewat film pendek berjudul Steamboat Willie yang langsung jadi fenomena. Ini bukan cuma soal karakter lucu, tapi Mickey jadi simbol harapan, optimisme, dan gaya animasi yang fresh di zamannya. Dari situlah Walt Disney mulai membangun kerajaan animasinya. Di tahun 1937, Disney bikin langkah gila, bikin film animasi panjang pertama di dunia yang berjudul Snow White and the Seven Dwarfs. Banyak yang bilang proyek ini bakal gagal, tapi nyatanya meledak, jadi tonggak sejarah. Teknologi animasi yang dipakai pun revolusioner. Disney pakai multiplane kamera untuk menciptakan kedalaman gambar. Itu gila banget buat era 30-an. Dari situ muncullah film-film legendaris kayak Cinderella, Pinocchio, Sleeping Beauty, dan lainnya. Disney nggak cuma jual cerita, tapi juga keajaiban. Walt Disney nggak puas cuma di layar. Pada tahun 1955, Disneyland resmi dibuka di California. Tempat di mana lo bisa masuk ke dunia yang tadinya cuma ada di imajinasi. Disneyland bukan cuma taman hiburan, ini adalah storytelling yang hidup. Setiap zona, atraksi, bahkan antrian punya narasi sendiri. Dan konsep ini terus berkembang sampai muncul Disney World di Florida. Dan akhirnya taman-taman Disney di seluruh dunia. Masuk ke era modern, Disney berubah jadi raksasa media. Mereka nggak cuma produksi kartun, tapi beli perusahaan besar. Pixar, Marvel, Lucasfilm atau Star Wars, sampai 21 Century Fox. Dengan akuisisi ini, Disney gak cuma pegang animasi dan cerita anak-anak. Mereka sekarang kuasai pop culture secara global. Superhero, galaksi jauh, sampai alien biru dari Pandora, Avatar. Lo nonton bioskop, setengahnya pasti milik Disney. Disney juga gak mau kalah di era digital. Tahun 2019, mereka rilis Disney Plus. Dalam sekejap, jadi saingan berat Netflix. Lewat platform ini, mereka bisa kontrol penuh semua kontennya. Dari kartun klasik, serial Marvel, Star Wars, sampai konten original baru. Mereka juga bisa atur gimana cerita disampaikan dan apa yang ditampilkan. Tapi, nggak semua kisah Disney itu seputih salju. Ada kritik tajam tentang bagaimana Disney menggambarkan ras, gender, dan budaya dalam film-film lamanya. Misalnya,
karakter-karakter princess yang dulu digambarkan fasib dan cuma nunggu diselamatkan. Atau stereotip dalam film seperti Dumbo atau Peter Pan. Disney kemudian coba benahi ini lewat karakter-karakter baru kayak Moana, Elsa, atau Raya. Tapi nggak sedikit juga yang nuduh Disney terlalu woke, terlalu politis, terlalu ngikutin agenda tertentu. Ini bikin beberapa fans lama ngerasa kehilangan Disney yang mereka kenal. Nah, ini bagian yang bikin banyak orang penasaran. Ada segelintir teori konspirasi yang melekat sama Disney. Dari yang aneh sampai yang creepy. Salah satunya, tubuh Walt Disney dibekukan dengan teknologi cryogenik buat dihidupkan lagi di masa depan. Gila. Mungkin, tapi teori ini hidup banget di internet. Ada juga yang bilang kalau nama Frozen dipakai buat nutupin hasil pencarian Google tentang teori itu. Jadi, kalau lu googling Disney Frozen, yang keluar filmnya, bukan teori konspirasinya. Cerdas atau manipulatif. Dan jangan lupa soal hidden message di film-film Disney. Ada simbol-simbol misterius, referensi seksual terselubung, sampai momen subliminal yang katanya sengaja dimasukin. Beneran nggak? Lo yang nilai. Terlepas dari kontroversi, nggak bisa dipungkiri, Disney udah jadi bagian dari hidup banyak orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Kita tumbuh dengan film-filmnya, lagu-lagunya dinyanyiin di mana-mana, karakternya dijadiin merchandise, mainan, bahkan tempat pesta ulang tahun. Dan lebih dari itu, Disney udah jadi bahasa budaya global. Lo bisa pergi ke belahan dunia manapun dan lo pasti nemu orang yang tahu siapa Mickey Mouse atau nyanyiin lagu Let It Go, Let It Go. Jadi inget Ritsuki gue. Disney gak cuman menciptakan budaya, tapi juga mencerminkan perubahan zaman. Di era 50 sampai 60-an, kisahnya soal keluarga ideal dan mimpi Amerika. Masuk ke era 90-an, mulai muncul karakter-karakter pemberontak dan cerita yang lebih kompleks. Di tahun 2000-an ke atas, banyak film yang mengangkat isu identitas, keberagaman, bahkan trauma psikologis. Dari sini kita bisa lihat bahwa Disney selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi sosial. Kadang berhasil, kadang dihujat. Tapi itu jadi bukti bahwa Disney hidup bersama masyarakat. Sekarang pertanyaannya, kemana Disney akan melangkah? Dengan teknologi AI, metaverse, dan makin banyak platform media, Disney punya peluang untuk makin besar. Tapi juga tantangan, gimana caranya tetap orisinil dan gak kehilangan ruh dari cerita-cerita lamanya. Bakal tetap jadi tempat keajaiban atau berubah jadi mesin uang yang datar dan kehilangan sentuhan emosinya. Kadang yang kita kira cuman kartun masa kecil ternyata adalah cerminan dari dunia yang kompleks. Di balik dongeng ada ideologi, di balik tawa ada agenda, dan di balik kastil megah Disney ada sejarah, perjuangan, kontroversi, dan mimpi yang terus bertransformasi. Terkadang juga kita pikir dunia itu dikendalikan oleh politik, ekonomi, atau teknologi. Tapi seringkali yang membentuk masa kecil, harapan, dan cara pandang kita adalah cerita. Dan Disney adalah salah satu tukang cerita paling berpengaruh yang pernah ada. Mereka nggak cuma bikin kartun lucu, mereka bikin mimpi terasa mungkin dan dunia terasa lebih ajaib. Tapi ingat, semakin besar kekuatan, semakin besar juga tanggung jawabnya. Maka dari itu, sebagai penonton, kita harus belajar bukan cuma menikmati, tapi juga memahami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lu suka misteri dan fakta unik. Gua GG pamit dulu karena dibalik hal yang kelihatan biasa selalu ada fakta luar biasa. Sampai ketemu di fakta selanjutnya cuman di GG Facts. Dan jangan lupa dukung channel ini biar makin gacor lewat link Saweria yang ada di bio. Dikit-dikit bisa bantu konten makin naik kelas. Thank you nakama.